Yang saya hormati, tidak lupa perwakilan dari Menhan Bapak Wito yang saya hormati, dan juga para ahli waris KTB yang saya hormati juga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lurah sebagai pelayan masyarakat, benar-benar melayani. Sangat-sangat berterima kasih. Dan tujuan utama kami yaitu mohon izin Bapak mungkin dari Mabes ini agak salah sedikit, beliau masuk di jalan. Nah ini Bapak, di kalau saya dapat informasi itu ada buat Pak. Iya siap Pak. Saya memperkenalkan diri kan? Iya, izin. Iya siap. Oh iya, nama saya Rianto, saya kuasa dari waris. Dan juga kebetulan ini ada juga para waris. Ini saya bawakan surat kelengkapan waris, dan juga nanti kuasa saya adalah saya menginfokan bahwa mungkin perwakilan dari Mabes RI lagi agak telat jalan Pak. Ya, tujuan utama kami di sini, kami ingin memberikan sedikit dulu masalah tanah tersebut Pak. Oh iya. Politik atau berkas nanti dibagikan. Ya. Jadi mungkin kami tidak kronologis tanah sedikit saja yang masalah tanah yang di veteran yang seluas 36.480 meter persegi. Dulu Kokat di Embeng, kebetulan di sini ada ahli waris dan dia merasakan dulu pernah tinggal di situ. Mungkin nanti bisa sedikit seperti apa. Bahwa dulu tanah tersebut tanpa pengetahuan ahli waris disewakan oleh Lurah Bintaro pada saat itu Yasin. Cuma mungkin saya nanti bisa pertanyakan ke sosok hukum dari wali kota atau mungkin dari perwakilan dari BNI. Mungkin nanti saya mau pertanyakan di kontrak pada tahun 72 dan berakhir tahun 92. Namun di sini M. Yasin bertindak untuk atas nama pemerintah desa Bintaro, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang. Mungkin apa iya saat itu lurah punya tanah untuk disewakan Pak, berarti bertindak sebagai lurah. Pertanyaan itu. Yang kedua, tanah yang disewakan itu persil 1 sampai dengan persil 5. Gitu ya, mungkin di sini nanti di apa? Sedangkan tanah nanti ada bahwa peta mungkin nanti dari pihak perwakilan dari pihak bisa menerangkan sedikit seperti posisi tanah saat ini. Nah, namun dalam perjalanan Pak, sebenarnya dari pihak Menhan sudah clear Pak, pada tahun 92 sudah dari Dirjen Kementerian Pertahanan telah melakukan surat sebenarnya yang ditujukan satu kepada Menteri Pertahanan RI dengan nomor 01 dari 07 tahun 2002, bahwa di sini menyebutkan bahwa tanah tersebut bukan aset Departemen Pertahanan dan tidak terdaftar dalam inventarisasi tanah milik negara. Sudah clear sebenarnya dari Menhan Pak. Dan juga dari Inspektorat Jenderal merupakan surat juga yang ditujukan kepada Kasum TNI dengan nomor 01 dari 47 dari 2002 IRD, yang itu pada poin terakhirnya menyatakan dengan penjelasan dokumen kami dapat dari lurah setempat, maka gugatan saudara M. Yasin yang mengaku sebagai pemilik perlu diwaspadi keberadaannya. Itu semua sudah clear dari Menhan. Mungkin karena dari pihak TNI atau Mabes TNI masih ada terlambatan, mungkin beliau bisa menjelaskan masalah dengan Mabes
Iya. Sambil kita potong-potong ya. Iya, siap, Pak. Biar tidak sama-sama ada informasi. Iya. Ini awalnya adalah karena diri C ya. Iya. C ini itu dulu Tangerang masuknya. Tangerang, Pak. Nanti ke Tangerang, terus kemudian ada pemecahan wilayah masuk DKI. Girik yang diklaim adalah girik berapa tadi? 136. C136. C136 terdiri dari beberapa persil. Iya. Ya kan? Terdiri dari beberapa persil. Jadi beberapa persil itu versinya persil kelapanya 16, 112. persil 16, persil 16 luasnya sekitar 2.650. Benar ya? Betul, Pak. Dan sambil jalan sambil kita koreksi. Siap. Versi 16 D2 darat 2 luasnya 2.650, ya kan? Kemudian versi 124 D2 darat 2, ya kan, luasnya 1 hektar lebih ini Pak. Berapa? Ya, oke. Versi 125 D2 luasnya sekitar 8 ribuan, 8.160. Versi 126 luasnya sekitar 2.890. Nah, ini saya baca dari kiri aja Pak. Siap. Bapak ya. Ya. Kebetulan saya ada mantan lurah yang jago kiri Pak. Iya. Ini beliau jago kiri Pak. Dia dulu mantan lurah di daerah-daerah pinggir. Terus saya 128 di 2 luasnya sama ya. Ya. 2.890, totalnya hampir ini 3 hektar lebih ya. 36.920. 400 hektaran. 3 hektaran dari C 136 yang terdiri dari beberapa persil dengan luasan total keseluruhannya adalah 30.000, ya kan? Ini tertulis di sini atas nama Nadim. Ya, Kadim bin Embeng. Kadim bin Embeng punya anak dong, ya kan? Ahli warisnya. Ahli warisnya ini semua. Ada berapa orang Pak ahli waris? Anaknya ada 10. Anak ada 8. Anak ada 8. Ada nggak itu keterangan waris atau penetapan waris? Ada ya? Oke, nanti kita pelajari Pak. Kalau ada penetapan warisnya, minta tolong saya nanti ya. Ada warisnya berarti anaknya ada 8, berarti ada ahli waris pengganti dong. Ada yang sudah meninggal nih ahli waris. Kemudian ada ahli waris pengganti, kan gitu. Yang meninggal berapa orang Pak? Dapat sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal ahli waris. Semua sudah meninggal. Tinggal katanya kecucu sama. Larinya ke cucu sama cicit. Ada berapa orang? Ada 10 orang, Pak. 10 orang itu anaknya kan 8 asalnya. Iya. Dari 8 itu satu orang punya anak berapa orang? Ada yang 1, ada yang 2, banyak kan itu, Pak. Kalau ahli waris pengganti semuanya dapat dong. Kok bisa aja anaknya lebih dari 10? Benar nggak? Jadi ada sebagian buat ide sama ada sebagian usaha itu ada kesepakatan keluarga untuk dimasukkan nanti yang kedua untuk mengatur yang lain. Nanti kan kuasa dari para ahli waris Iya. itu bisa. Iya. Tapi yang jelas bahwa lebih dari 10 dong. Betul. Kita mau perjelasannya Pak kan gitu. Iya. Oke Pak, lanjut Pak, masih. Bisa diteruskan Pak, lanjut. Dan seterusnya ada berjalan juga dari keluarga Emiati nomor 420 sampai terakhir yang dilawan Kemenhan aja Pak, bukan waris ya. Ada juga dari keluarga M Yasin, keluarga M Husin bin Kadir, bukan juga dengan nomor perkara 421 sampai kasasi dan kalah kasasi. Dan dari perwakilan keluarga itu ada pengajuan perkara oleh Aisyah waktu itu dari kuasa waris, dan dia juga salah satu waris. Namun tetap saya sebagai di sini kan kuasa pengganti aja Pak, menyayangkan juga saat dulu itu kenapa Aisyah maju sebagai pribadi, bukan mengataskan atas nama seluruh waris Pak. Iya, disitulah ada kelemahan. Dan akhirnya
di pengadilan negeri itu NO, pengadilan tinggi NO, dan di kasasi alhamdulillah gugatan dari keluarga M Yasin dan MKT ditolak, Pak. Jadi ini di dalam berkas itu terlampir ada surat keterangan ikrah dari BPN yang saya mohonkan tertanggal 11 April kemarin, Pak. Ya. Intinya kalau dalam permasalahan hukum sudah tidak ada permasalahan hukum lagi, yang dan kami juga sudah beraudiens dan sudah ketemu dari pihak Mabes. Intinya kenapa masih di situ masih ada penghuni di situ, Pak, atau dari masih keanggota lah intinya, dengan beliau beralasan untuk mempertahankan aset, Pak. Aset yang dimaksud bukan aset tanah tetapi aset bangunan, Pak. Oh, terpisah. Terpisah, Pak, itu Pak. Terpisah. Nanti Bapak ceritakan kan Iya. Pak. Bagusnya tadi sebelumnya nanti ini kita baru pertama kali kan. Iya, Pak. Kan saya termasuk yang dulu sama Pak Wali, Pak. Iya. Jadi kira ini urusannya kelurahan nih. Tapi ternyata Pak Wali panggil saya. Oh iya, iya. Saya dulu perintah seperti apa sih ceritanya Iya. kan gitu loh. Jadi nanti Bapak buat kronologis, Pak. Siap, Pak. Bapak kronologis, Pak. Kenapa itu karena bisa ada bangunannya, misalnya bangunannya Mabes. Ya. Itu ceritanya gimana? Ya. Kan gitu loh. Iya. Kan Pak ini tanah Bapak nih, klaimnya nih. Iya. Klaimnya mungkin tanah Bapak, tanah ahli waris. Terus kemudian ada cerita di situ ada bangunan kayak ini. Itu gimana Iya. sih dulu ceritanya bisa Iya. ada bangunan kayak ini? Iya. Apakah dulu ada hubungan sewa menyewa atau Iya. hubungan apa itu yang kita belum tahu kali. Iya. Nah, mungkin nanti Bapak bisa Iya. sampaikan kronologis ini tuh untuk kami terusin aja Pak ke Wali Kota nggak apa-apa. Iya, Pak. Kebetulan kurang lebih waktu 1 minggu yang lalu ya, Bu, ya, kita ketemu dari pihak perwakilan dari Menhan, diwakili oleh Bapak Maidin saya Umara sama Pak Dirjen Prosidin. Terus dari pihak dari Mabes TNI itu ada Pak Dirjen Agus Supriyanto ya, Pak, ya, sama satu lagi Pak Kolonel Basuki dari Subagio. Beliau sudah beraudiens dengan ahli waris. Kebetulan dia menyampaikan apa adanya. Kami dari pihak Menhan maupun Mabes mengakui clear bukan tanah kami, cuma kami mempertahankan bangunan itu karena sampai saat ini jadi temuan BPK, Pak, ada pengeluaran APBN tidak di tanah negara gitu, Pak, ceritanya. Paham saya, Pak. Siap, terima kasih, Paham Pak. saya, Pak. Mohon maaf ya, saya sampai urusin yang tanah sampai ke Mabes yang di Lilitan, Pak. Iya, iya. Jadi kan itu intinya kemarin beliau memohon kepada ahli waris ini bukan intinya dari Mabes tidak mencari-cari, intinya tidak Bapak ini tidak agar ada pengertian untuk penghapusan aset dan mengembalikan teman BPK itu aja kok, Pak, intinya kemarin itu begitu. Udah masuk dalam BUMN ya? Oh, BUMN-nya TNI. TNI betul, Pak. Masuk, Pak. Siap. Bangunannya. Bangunannya siap. Itu kalau urusan BUMN TNI ribut biasa. Wah, iya. Benar nggak, Pak? Banyak banget, Pak. Dia pernah berapa kali, Pak? Iya. Yang Iya. di hadir lah di sana. Yang para jenderal kan. Iya. Karena kan agak ribut kalau dari TNI. Mudah-mudahan nggak seribut ya. Ya, intinya beliau clear tidak mengakui tanah tersebut, cuma mempertahankan bangun agar tidak rusak intinya. Nah, cuma kami bertanyakan bagaimana dengan waris kami, dan yalah sebaiknya kami bersinergi saja untuk merapikan bagaimana di Mabes seperti apa, tidak jadi rugi situ aja, Bapak. Makanya kami di sini hadir mohon kepada Bapak Lurah akan menerbitkan untuk cuma keterangan C kelurahan yang terbaru, Pak, yang lama kan sudah ada sama riwayat tanah, agar kami bisa melakukan permohonan ukur secara resmi ke BPN, Pak, agar secara ploting kan nanti kan ada keterangan yang resmi itu, Pak. Kalau tidak ada itu kan tidak ada keterangan resmi, Pak, tidak ada payung hukum bagi kami gitu, Pak. Dan juga dari pihak Mabes agar bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum ada perahlian gitu kan, kalau ada keterangan terbaru kan adanya di kelurahan, mohon izin, Pak. Begini dulu, Pak. Ya. Dulu masa sekarang itu yang kita belum tahu nih, Pak. Ya. Dulu ceritanya gimana sih bisa ada bangunan kayak gitu? Ada yang bisa jelasin nggak? Oh, mungkin pihak waris ada yang bisa itu, Pak. Kalau masa terus terang aja kami menerima kuasa dari waris baru Januari kemarin, Pak. Belum lama, mohon izin, Pak. Sampai bisa ada Ya. bangunan. Ya. Gimana, Pak? Oh ya, ini mungkin Pak Arifin.
juga apa sewa, atau memang dari ahli waris itu menyewakan, atau memang penempatan sendiri yang disewakan oleh Mabespol. Maksudnya itu salah tempat. Betul. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin, kuasa waris di Haji Bibek. Jadi masalah tanah itu memang betul, tanah itu disewa sama ABRI, sama angkatan laut, Hankam lah waktu itu. Dan setelah itu, waktu pengambilan itu tahun 72, itu rumah-rumah waris. Assalamualaikum. Maaf saya lanjutkan. Jadi tanah waris itu disewakan kepada Lurah Yasin ke Hankam, Telekom Hankam itu. Jadi ahli waris ini tidak tahu menau masalahnya, tidak menau, kan kebingungan. Oh, main ambil aja gitu. Ya waktu itu kan udah mana ada sih rakyat takut berani sama aparat kan gitu. Ya istilahnya menyerah aja, dibawa aja. Akhirnya kita lihat juga sampai tahun 72, 92 mereka dipakai dan dibangun. Dari 72 dibangun, begitu dibangun ya udah kita mau apa lagi? Namanya rakyat, diem aja, gitu. Jadi masalahnya ya kita ini ya secara ahli waris ya mohonlah dikembalikan mana itu gitu ya. Kata Pak Abdi itu kemarin juga bilang ini masih ada aset negara, ya silakan aja. Nanti kalau memang ini ya berunding lah caranya gitu, bagaimana gitu. Saya mohon penjelasan ini ya Pak Yanto lah yang lebih tahu. Ini maksudnya kenapa bisa mulai lagi? Kenapa tanahnya memang dulu di tahun 72 itu termasuk tanah Keiko, ada juga, ada mungkin yang dulu disewakan sebenarnya kan di penjelasan di surat sewa ini kan persil 1/5. Kalau saya lihat di peta itu kan dekat perbatasan angka petukangan. Itu tanah apa dulu Pak? Tanah itu tanah yang persil 1-5 yang ada kalau kita lihat peta itu perbatasan dengan petukangan gitu ya. Yang disewakan dulu kan situ sudah di dalam berita acara sewa menyewa itu. Yang dikontrakkan itu. Yang dikontrakkan itu rencananya di Blok Jantung. Ya, sawah Blok Jantung itu masih kapling PDK. Jadi karena bisa tertutup ya. Jadi kenapa mereka pindah sana? Kita kan nggak tahu. Ini termasuk ini mertuanya nih, mertuanya buat anak yang berada. ya. Ya, mohon izin Bapak, mumpung di sini beliau sudah hadir, Bapak Basuki, mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Mabes TNI, Pak. Ya. Kita terima dulu Pak, termasuk pengadilan. Ya, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hormat Pak Lurah Garut. Kalau saya lagi Bapak saya juga termasuk Kebetulan dari mana dari BPN ada. Kemudian juga bagi saya, tim Nabdek Mas, kemudian bapak-bapak dari ahli waris kami di bidang ini. Di sini Pak Didit. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Kolonel Mati Basuki. Dalam hal ini mohon jangan diartikan saya mewakili Mabes TNI, Pak ya. Dalam undangan kan ngeri itu disebutkan menjaga kemudian Mabes TNI.
Iya. Jangan nanti jangan diartikan terus saya ikut hadir di sini sebagai perwakilan dari Mabes TNI, karena Mabes TNI itu Panglima TNI. Minta umpan nanti saya bisa jadi jamu TNI. Tidak, saya jadi kebetulan Pak Dianto dengan Pak Didit ini datang ke saya untuk ikut memberikan semacam konsultasi terkait dengan permasalahan ini. Yang kebetulan saya sendiri, karena di TNI saya selaku auditor, istilahnya itu pengawas internal TNI di Inspektorat. Sedikit banyak saya memiliki tupoksi untuk memberikan peran konsultasi terkait dengan masalah permasalahan tata kelola barang milik negara maupun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hal tersebut, serta bagaimana jalan keluar atau pemecahan permasalahan apabila aset yang dimasukkan dalam catatan SIMAK BNN itu ada persoalan. Mungkin sedikit gambaran bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Bintaro itu secara real saat ini di atas tanah tersebut ada bangunan Den Pernika satu komplek Detasmen Perang Elektronika Satuan Komunikasi Elektronik Mabes TNI. Keberadaan satuan tersebut itu kalau kita lihat dari sejarahnya sejak tahun 1972. Nah, kemudian asal muasal dari bangunan tersebut adalah diawali dengan perjanjian sewa menyewa kalau nggak salah antara pihak Dirhamtan Pangat waktu itu masih jadi satu, Departemen Pertahanan Keamanan dan API pada saat itu masih jadi satu, mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pejabat lurah Bintaro saat itu yang ditandatangani oleh Bapak M. Yasin tahun 72. Kemudian dari pihak yang memiliki tanah itu waktu itu ya lurah Bintaro itu kemudian dari TNI ditandatangani oleh kepala proyek pembangunan elektronika Mabes TNI Laksana Muda siapa yang ada di kejadian. Kemudian di dalam naskah perjanjian tersebut memang perjanjian sewa menyewa itu selama 20 tahun. Kalau dimulai tahun 72 berarti akan berakhir tahun 1992. Mungkin bapak-bapak pegang dokumen ya Pak ya, ada di situ. Kemudian seharusnya kalau memedomani surat perjanjian tersebut setelah masih habis masa berlaku tahun 92 dikembalikan kepada pihak saya penyewa ya, yang menyewakan. Kalau di pasar itu yang menyewakan memang sebenarnya Yang Yasin ketika itu posisi sebagai apa? Lurah. sebagai lurah. Bukan pribadi kan? Ya bukan sebagai pemilik tidak ada. Iya. Istilahnya penjelasan bahwa yang Yasin ini apakah sebagai pemilik atau tidak disebutkan di dalam surat perjanjian itu. Nah kemudian sejak masa perjanjian itu berakhir, memang kami melihat data-data dokumen yang ada pernah dilaksanakan gugat-menggugat. Pertama gugatan dari pihak ahli waris Yasin ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada pihak Mabes TNI, kemudian DKI dan seterusnya, sampai dengan Kementerian Pertahanan. Nah itu dimenangkan, kemudian dari pihak Hatkam Mabes TNI banding. Berarti banding itu ke pengadilan tingkat DKI. Bandingnya ditolak, berarti masih menang yang Yasin tadi. Lalu kemudian dia kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kasasi ditolak juga. Kemudian setelah kasasi itu MA pernah mengeluarkan pernyataan putusan ingkrah, artinya telah berkekuatan hukum tetap bahwa status dari tanah itu sesuai dengan perjanjian sewa menyewa itu. Waktu itu tertulis yang Yasin itu. Lalu kemudian
dikeluarkanlah surat pengusulan tanah, perintah pengusulan tanah dari Mahkamah Agung. Nah, ditujukan pada Mabes TNI supaya mengosongkan waktu itu dikembalikan. Tapi pada saat pelaksanaan eksekusi rupanya bilik yang ditunjuk itu yang dimiliki oleh ahli waris TNI tadi tidak menunjuk pada lokasi tanah yang benar itu, sehingga batal eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Karena Mabes TNI tentu berkepentingan untuk misalnya dia akan mengembalikan tanah itu harus kepada pemiliknya. Intinya seperti itu. Jadi sepintas dari sekali lagi ya, mohon dicatat bahwa saya tidak mewakili Mabes TNI ini, tapi saya selaku konsultan memberikan konsultasi pada si Bapak ini bahwa riwayat dari yang pernah saya dengar pada saat sebagai auditor seperti itu posisinya. Nah kemudian pada intinya kalau seandainya ada rencana dari pihak ahli waris yang sebenarnya ini mengajukan permohonan pada TNI untuk Mabes TNI untuk pengembalian aset tanah yang tak selesai digunakan dalam ikatan perjanjian tersebut, maka saran saya satu, harus mengumpulkan atau bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Itu yang sangat dibutuhkan. Karena seperti saat ini yang sedang berjalan dan sedang hangat-hangatnya, mungkin Bapak-Bapak mengikuti, Mabes TNI juga sedang menangani kasus sengketa dari sekian pihak, banyak pihak, masalah tanah di Jatikarya. Jadi situ silang sengketa, silang sengketa di situ. Ada beberapa pihak, ada pihak Santoso, ada pihak Haji Edi, ada pihak Mabes TNI sendiri yang merasa memiliki aset tanah di Jatikarya seluas kurang lebih sekitar 40 hektar. Nah, di antara 40 hektar itu ada sebagian kurang lebih 5 hektar yang dipakai jalan tol dengan ganti rugi sekitar 218 miliar. Yang uang itu sudah ada, uangnya itu sudah ada 218 miliar. Tapi tidak bisa diambil karena ada sengketa ini. Nanti akan bisa diambil apabila sudah ada ketetapan pemilik yang sebenarnya itu siapa. Di sekarang ini lagi karena kebetulan ada salah satu teman saya yang ikut sebagai satgas penertiban tanah ini, satgas mafia tanah istilahnya itu. Nah, sedang dibentuk seperti itu di Mabes TNI. Nah, tadi saya sebelum kesini saya telepon kepada teman saya itu, saya akan ikut hadir dalam acara ini, tapi kapasitas saya adalah mengikuti tentang perkembangan ini. Nanti hasilnya mungkin bisa saya coba di sana. Kira-kira gambarannya siapa sih sebenarnya pemilik yang sebenarnya dari tanah? Jadi sebenarnya saya justru ini mendapat gambaran di sini. Kira-kira siapa? Karena ada pihak lain juga yang merasa ikut sebagai pemilik yang sah dari tanah itu. Yang jelas ahli waris yang FJC tadi pasti merasa itu karena dia pernah mengajukan. Kemudian dari pihak di atas sendiri, ya Pak ahli waris dari Pak Almarhum Tim Bank. Nah, silakan nanti dikumpulkan bukti-bukti yang kuat, yang akurat terkait dokumen kepemilikan yang sah. Dokumen kepemilikan yang sah nanti akan diuji oleh pihak-pihak terkait, mungkin yang mulai yang paling berat ya tingkat ukuran ini, kemudian sampai dengan mungkin Bapak BPN. Kira-kira yang mana ini dokumen yang benar? Ya, baru di situ setelah kuat posisi kita, dokumen yang kita miliki. Yang kedua adalah membuat semacam dokumen yang menyatakan ahli waris dari Kadin Bank itu siapa saja. Nah itu harus jelas juga. Nah sampai nanti orang yang datang dari atak-atak begitu ada rezeki lalu kemudian mengaku, nah ini kan nggak bisa juga. Jadi di situ ada dua. Bukti yang sah terkait dengan dokumen kepemilikan tanah. Yang kedua, dokumen yang sah dan benar terkait dengan masalah waris. Dua hal ini mutlak harus dimiliki sebelum kita mengajukan kepada Panglima TNI untuk diterima oleh beliau. Selanjutnya mengadakan
pembicaraan terkait bagaimana mekanisme pengembalian dari tanah yang sudah selama sekian lama digunakan oleh Mabes TNI dalam ikatan sewa menyewa yang tidak selesai. Sebagai gambaran yang jelas bahwa dari hasil pembicaraan yang pernah saya baca tahun 2014 pernah diadakan mediasi antara pihak pemilik tanah ini dengan pihak Mabes TNI yang dibuat oleh Astok. Di situ sebenarnya sudah ada titik temu antara ahli waris dengan Mabes TNI. Di antaranya secara garis besarnya Mabes TNI mengakui bahwa tanah tersebut memang bukan milik Mabes TNI, tetapi disewa dari pihak lain. Itu kesimpulan pertama yang dokumennya kami baca. Kemudian yang kedua, dari pihak ahli waris juga pada saat itu perwakilan yang ditunjuk untuk koordinasi menyatakan kesanggupan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap pemindahan aset barang milik negara yang ada di atas tanah. Jadi perlu diketahui bahwa sejak tanah tersebut digunakan oleh TNI untuk Den Pernikahan itu, di situ sudah dibangun berbagai fasilitas, mulai dari perkantoran, kemudian juga alutsista atau alat peralatan di negara. Di situ detasemen peralatan elektronika, jadi ada alat-alat canggih yang ada di dalamnya, yang kalau itu dilakukan pergeseran tentu akan ada biaya, dan itu sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan oleh asisten logistik dengan nilai tertentu waktu itu, bukan, tapi tidak berlanjut karena ada sesuatu hal yang belum bisa disiapkan. Nah, sehingga apabila nanti kita ingin melanjutkan hal itu, mungkin dari pihak koordinator dan Pak Didi juga mungkin kita bisa bantu untuk bermediasi ke dalam gambaran seperti itu dulu yang pernah disepakati. Jadi ada kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perhitungan terhadap. Jadi mungkin dari saya seperti itu ya, Pak. Jangan dicatat ini dari Mabes TNI, tidak. Ini dari saya, Mas Didi sebagai auditor yang pernah membaca atau mengikuti perkembangan masalah ini. Adapun nanti selanjutnya ada keinginan dari pihak waris untuk kami berikan presentasi, ya, silakan. Tetapi pesan saya ada dua tadi yang mutlak. Satu, lengkapi dokumen yang sah dan valid terkait kepemilikan dari tanah itu. Yang kedua, dokumen yang sah terkait dengan siapa saja ahli waris dari yang bersangkutan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak. Jadi kalau dianggap absen mewakili tidak, jadi saya pengen absen jadinya. Ya kan? Kita absen dulu sesuai perundangan. Nah, gitu. Karena kan beliau juga nggak mau dia mewakili Kementerian Pertahanan kok ya, untuk Mabes TNI. Sementara ini lurah namanya mengundang lembaga nih Pak. Makanya saya mau cek dulu nih. Dari Kementerian Pertahanan saya hadir. Gak ada kan? Nah iya, artinya nggak ada yang secara lembaga Pak. Gitu. Kan saya pengen pertanggungjawabannya juga secara lembaga. Karena kita mengundang secara lembaga. Gak apa-apa Pak. Bapak hadir tidak mewakili lembaga sebagai bahan informasi kepada kita bahan petunjuk. Ya, gitu. Karena yang undang juga lembaga nih lurah. Kalau lurahnya pribadi sih nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dua kopi kan gitu Pak. Jadi karena intinya ini adalah kita mengundang audiensi melibatkan lembaga, maka saya memastikan ada nggak lembaga yang mewakili kan gitu. Dari Kementerian Pertahanan ada tidak hadir. Adapun hadir bicara secara pribadi benar-benar Pak. Kan, gitu. Terima kasih. Dari Mabes TNI hadir juga kan Pak. Nggak ada hadir ya dari Mabes TNI ya. Nggak ada nih Pak Ali. Jadi mewakili semua pribadi kan gitu. Ahli waris Kadin MP ada ya, ahli waris semua ini. BPN hadir? Lagi dalam perjalanan. Dalam perjalanan, mudah-mudahan. Kepala bagian hukum saya sendiri hadir Pak. Karena saya di Lurah saya hadir nih. Itu saya harus tiba-tiba saya langsung kemari. Nah, ketua LMK hadir.
Nah, Ketua RW 10 hadir juga. Oke, nih. Ketua RT 01 hadir. Oke, ke Satpol PP hadir ya Pak. Iya, Babinsa hadir, Babin Kamtibmas hadir. Ini saya ingin memastikan saja karena saya kaget juga, saya pikir beliau mewakili, ternyata bukan. Ya kan Pak, ini memperjelas posisi di sini Pak. Jadi beliau hadir bukan dalam kapasitas lembaga, tapi beliau hadir sebagai pribadi yang menjelaskan cerita kronologis seperti apa posisinya kan gitu. Ya makasih Pak, dulu saya tarik, jadi saya pastikan ya, saya pastikan bahwa yang hadir bukan dalam kapasitas mewakili lembaga. Makasih Pak. Mungkin ada masukan-masukan lagi yang lain Pak yang bisa menceritakan cerita ini kan gitu. Dari siapa lagi Pak yang bisa buat bahan masukan aja buat kita? Terkait ini Oke. Ada Pak Yuli mau? kita sharing aja Pak, diskusi Pak. Terima kasih. Izin pimpinan rapat. Rapat Tolak hukum. Cuman masalah ini memang sudah lama Pak ya. Sudah lama tadi sebelum saya menanyakan juga. Tadi apa yang dikatakan dari Mabes TNI tapi tidak mewakili lembaga. Memang. aja Pak. Hah? Pak Suki aja. Pak Basuki. Ini Pak Basuki ini kan dulu kalau nggak salah ini yang maju kali Bintang itu Pak Ali ya. Pak Ali ke wali kota juga Pak Ali kuasanya sebelum melakukan kegiatan. Nah, yang terpenting memang tadi ini ada putusan yang sudah ada unmanning dan sudah akan dilakukan eksekusi, tetapi tidak jadi yang digugat oleh ahli waris Muhammad Yasir. Clear kata Bapak tadi, dirinya ternyata tidak muncul objek sengketa. Kan seperti itu sehingga mundur, walaupun di dalam itu panser ada. Waktu itu saya lihat Pak, panser dari Mabes TNI di dalam itu udah disiapkan. Panitia datang Pak, panitia datang. Saya itu latihan Pak, latihan. itu pastinya saya waktu itu gini Pak, saya mewakili negara, saya juga tugas negara, betul kata TNI. Jadi akhirnya nggak jadi Pak. Itu saya ikut juga Pak ya Pak. Nah, yang kedua ini ahli waris Kadin Bingbeng. Kan ada banyak perkara nih ya, dari perkara yang 524, 430, 361, 130, 69. Yang terpenting dalam hal ini bagaimana duduk bersama dulu antara ahli waris Kadin Bingbeng dan Muhammad Yasir. Apakah itu ada perdamaian atau enggak? Terserah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan tadi Bapak, mungkin ada di rapat pernah di Aslok ya Pak ya, di Mabes TNI Pak ya, di Aslok ya kalau nggak salah yang mimpin. Pernah memang saya juga mendengar itu, bahwa itu bukan aset tanahnya ya, bukan aset TNI, Menhan TNI, tetapi hanya bangunannya. Kalau itu dipastikan itu kan harus ada berita acara resmi. Kalau ini kan hanya kita melihat hasil not risalah rapat ya Pak, risalah rapat. Tapi kan kalau itu resmi dari kelembagaan bahwa aset tanahnya bukan milik TNI, tetapi hanya bangunannya sesuai dengan dulu antara perjanjian antara Muhammad Yasin dengan ABRI dulu pada waktu Hankam ya, dulu kan Hankam Pak ya namanya, terkenal tanah Hankam. Nah oleh karena itu Pak, pastikan ini kalau untuk para pastikan kita punya Pak nanti izin kita punya putusan-putusannya dulu Pak, banyak nih putusan kita pelajari. Kedua, kalau memang tadi disampaikan itu adalah mengenai bahwa resmi bahwa itu bukan asetnya, tanahnya milik TNI. Itu yang kedua. Yang ketiga ini ada ahli waris satu lagi Muhammad Yasir yang perlu kita ini juga dengar juga keterangannya. Apakah dengan dia kan menang putusan ya Pak? Dia seolah masih menang putusan bahwa itu dia paling berhak gitu lah. Duduk bareng dulu bagaimana kita selesaikan secara baik-baik. Sementara itu pihak karena kita Lurah Bintaro Pak, Lurah Bintaro yang digugat turut tergugat kita mewakili Pak. Ada putusan-putusan Ada 62, ada kita yang punya itu 130 dan 691, yang 361, 430, 524 kita mesti cari dulu, mungkin nanti dari ahli waris yang bisa kan melengkapi data-data itu. Jadi masih kita pelajari dulu Pak Yuri. Ya. Sedikit luruskan Pak. Ya, sip. Pak, sedikit luruskan dari Bapak
Pak Juli. Pak Juli ya, dari instansi bagian hukum Jaksel ya? Apa? Kalau pengacara beliau nih Pak. Oh iya. Pengacara beliau. Coba bantu. Jadi ada sedikit Pak yang perlu kita luruskan. Yang pertama terkait dengan masalah dokumen yang saya baca tadi itu adalah dokumen internal. Jadi di dalam surat menyurat itu ada dua kategori ya. Kategori surat resmi dari instansi ke luar instansi, itu surat B dan sebagainya. Ini ada surat yang sifatnya internal ke dalam, antar bagian. Katakanlah kalau di Jaksel mungkin antara bagian hukum ke bagian sosial politik lah. Nah ini juga begitu. Laporan dari hasil rapat itu kepada Panglima TNI. Jadi sifatnya internal, enggak keluar. Tapi kan itu bisa dibilang sebagai aduan juga bahwa pernah diadakan pembicaraan di dalam seperti itu. Kemudian yang terkait dengan masalah hasil rapat itu dari pihak TNI mengakui bahwa itu bukan miliknya, itu sudah tidak bisa kita simpulkan bahwa itu memang sama sekali terlepas dari catatan kita ini. Jadi di dalam pengadministrasian barang milik negara atau BUMN di lingkungan instansi Kementerian Pertahanan dan TNI itu kita mengenal ada pembukuan aset ya. Aset. Saya pernah menjajaki yang melakukan pencatatan aset itu adalah satuan yang menggunakan. Jadi kalau sekarang ini tanah itu yang menggunakan adalah Denpasar Pernikah Satkomplek di bawah Satkomplek Mabes TNI. Jadi satuan administrasi adalah Satkomplek. Nah, di situ memang tercatat bahwa itu dimasukkan dalam IKN, dari pembukaan IKN. Wah, kemudian saya menelusuri ke Kementerian Keuangan dalam ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Saya sampaikan seandainya aset yang ternyata bukan milik TNI itu dicatat di dalam itu, bagaimana caranya? Itu bisa dikeluarkan, memang bisa dikeluarkan. Artinya dalam bentuk keputusan dari Panglima TNI yang menyatakan bahwa ini berdasarkan dari administrasi TNI sudah bisa dipertahankan sehingga itu dilepaskan dikeluarkan. Jadi itu bukan murni tidak tercatat, berarti bisa tercatat tapi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah. Ya, jadi tetap bisa dikeluarkan. Gitu. Intinya begitu ya. Bisa dipahami kayaknya? Bisa ya? Jadi dimasukkan juga pembukuan di sana, dibukukan tapi tidak sah. Selain bangunan tanahnya juga. Iya. Tetapi asal perolehannya itu. Iya, betul. Nah, walaupun kalau menurut pendapat saya itu salah juga mereka masukkan karena seharusnya memasukkan itu dilengkapi dengan bukti pemilikan. Dan nggak ada bukti untuk dimasukkan. Nah itu sebenarnya memang salah. Tapi ya itu kalau sudah masuk seperti itu harus ada surat yang menyatakan itu dikeluarkan. Gitu loh Pak. Ya, paham ya? Ini Pak, kenapa ini saya sampaikan? Kan nanti ujung-ujungnya kan nanti lurah. Ini kan tanah milik adat, pasti minta surat keterangan riwayat tanah. Kalau itu masih tercatat sebagai aset, TNI misalkan masuk ke walaupun tidak ada buktinya kan lurah yang kenakan nanti. Khawatir itu aja. Clear dulu masalah itu, maksudnya gitu Pak. Saya sudah dapat itu. Gini. Ya. Catatan aset Bapak sama aja sama catatan aset DKI sama aja Pak. Kadang-kadang kan gitu, sebenarnya kan kalau kita mencatatkan aset itu harus dilihat bukti perolehannya apa. Sedangkan aset itu bisa diperoleh dari pembelian atau dari perolehan lain yang sah dan gitu. Seharusnya bisa seperti itu. Tapi kalau para pengembangan aset kan biasanya kita masukin dulu, mohon maaf nih saya bukan biasa masukin dulu nih dan gitu bukti nanti lain disuruh kan berarti udah masuk dalam simak BNN. Kalau sudah barang dinyatakan barang milik negara tentu kita hati-hati Pak, jangan sampai kemudian misalnya nih sanksi yang paling rendah di kelurahan Pulau Batu karena kan segala sesuatu selain itu ada di kelurahan ternyata itu masih tercatat bisa jadi asetnya TNI, nggak berani juga Pak. Itu sangat beresiko kan gitu. Dan itu benar harus clear dulu Pak. Harus clear dulu masalahnya bagaimana. Terus kemudian biasanya kalau dalam masuk ini antisipasi saja Pak. Saya dulu itu pernah mengurus tanahnya PT KAI Pak. Dirnya pernah buat surat. Direkturnya menyatakan bahwa itu di luar tanah
kali kasus Taman Sari Pak. Direkturnya pun itu Pak, proses lah, mulailah kemudian data dan beberapa dari luar. Belakangan kemudian hari, direkturnya yang lain mengatakan itu tanah masuk di Kejagung Pak. Jangan sampai seperti itu Pak, kan gitu loh. Kita tujuannya melayani masyarakat, namun di satu sisi juga jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kenapa sebenarnya kemudian itu seperti yang disampaikan rekan saya itu harus ada apa ya, bukti yang menyatakan bahwa itu kedua. Selama itu tercatat dalam aset Pak, saya pastikan tidak ada yang berani. Siapa yang bisa menjamin itu? Bisa kemudian hari ganti panglima, mohon izin Pak ya, nanti komandan, itu aset yang dia apa-apakan kan itu. Mau ngomong apa kita? Ya kan, namanya orang. Ya kan, hari ini bisa aja, iya besok bisa aja berubah. Ya Pak, ada yang bisa dipastikan. Tapi paling tidak gitu lah Pak. Kita klarifikasi dulu ya Pak Yo. Kita minta data-data dulu semuanya, nanti kita belajar ya Pak. Termasuk yang tadi keputusan-keputusan, karena memang beliau ikut beracaranya. Beliau mewakili dulu dalam persidangan-persidangan yang di Jakarta Selatan mewakili. Ada hal lain nggak bisa selain bukti itu yang harus nanti kita pelajari nanti. Putusan aja dulu ya, putusan dulu Pak nanti. Kita tolong dilengkapi aja Pak. Nanti yang ini kita pelajari Pak. Nanti tapi tentunya karena permohonan Bapak ke Lurah, silahkan dulu ke Pak Lurah Pak. Saya juga nggak mau mencampuri kepentingan. Saya mau wakil aja nih Pak. Mewakili saja karena Pak Lurah yang ada minta tolong Pak Kabak diwakili dulu sama Pak Seka. Tapi kan tetap tujuan Bapak kan bisa pelayanannya ke Lurah. Lurah pasti nanti akan berkonsultasi dengan saya Pak. Ya mungkin enggak dia pasti, karena ada tersangkut dengan perkaranya. Ya. Nanti lengkapi aja data-datanya ke Pak Lurah. Pak Lurah pasti nanti kasih ke saya. Ya, sementara itu ya. Mungkin ada teman-teman dari yang lain, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin perkenalan diri, nama Abdul Wahab Muzaka, FKDN Kecamatan Sanggrahan, Ketua FKDN. Dari Kabak Hukum, baik dari Provinsi maupun Wali Kota Jakarta Selatan beserta tim, Bapak yang mewakili dari Mabes TNI dan juga Pak Yanto yang dikuasakan oleh para ahli waris, dan juga rekan-rekan sekalian, dan juga ini saudara-saudara saya nih Pak. Siapa? Ya. Mohon izin, kebetulan sebenarnya saya tidak ada di daftar dalam undangan itu Pak. Cuma saya dapat bocoran, wah kayaknya penting juga nih acaranya. Ini pengatur, saya pikir gitu. Ini juga ada rekan-rekan dari kepolisian. Ini langsung saja Pak, bahwa kalau kita melihat undangan adalah bahwa yang akan hadir itu adalah lembaga-lembaga resmi. Ini mohon maaf tanpa mengurangi salah hormat dan takzim saya. Ini juga Bang Arifin, Bang Kepen, ini Polida, Haji, Jahro, ini semuanya memang saudara semua saya. Cuma pertama tadi kita menanggapi, kita musyawarah ini Pak, sharing ya Pak ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Basuki tadi. Itu syaratnya aja harus dua, itu harus terpenuhi. Pertemuan kita ini aja sudah kita memenuhi satu syarat sebenarnya. Kalau ahli waris tidak tahu semua, walaupun perwakilannya itu sudah tidak ini. Maaf Pak Arianto ya. Ya sebenarnya kalau memang acara ini bisa berlanjut, ya temui saya aja para ahli waris, insya Allah selesai. Iya, insya Allah ya. Karena ya ucapan saya masih pada dengar lah. Ini juga kronologis urusan ini dimulainya ini ya pertama ada yang namanya Bang Ajis dan Cing Ali. Cing Ali ini dalam almarhum ya Bapak sudah tahu kali Pak Basuki ya, bagaimana beliau sudah bernegosiasi dengan Mabes TNI akan memindahkan daripada Mabes TNI itu untuk biaya dan segala macamnya. Ya Cing ya gitu ya, musyawarah waktu itu. Ya memang benar seperti itu.
tadi kata Pak Rianto bahwa Pak Muhammad Alisha itu almarhum, ya, Bapak yang mudah-mudahan dia tenang di sana. Beliau itu memang sudah beberapa kali ya mengadakan negosiasi, ya, baik ke pengadilan maupun dengan pihak Heri CS. Ya. Heri CS itu yaitu adalah anaknya almarhum daripada Lurah Yasin, mantan kepala desa. Ya. Ini udah jelas saja Pak, ya. Kalau urusan nanti ke belakang, ya insya Allah kalau memang niat baik, insya Allah akan Allah kabulkan. Ya. Saya juga bukan nggak perlu duit, duit mah perlu aja. Iya, saya juga perlu duit. Ya. Sama sebenarnya semuanya. Cuma yang jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Basuki, syarat-syarat itu ketika itu sudah terpenuhi, itu insya Allah akan lancar, kan begitu. Cuma yang kita perlu ketahui bersama, pertama dari pihak Pemda DKI, apakah tidak mengklaim bahwa tanah ini adalah merupakan tanah Pemda DKI, itu harus jelas. Kedua, Mabes TNI, apakah benar surat yang telah dikeluarkan pada tahun 1992 yang ditujukan kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Awal almarhum, ya, karena waktu itu yang dikenal cuma Haji Muhammad Yusuf Awal aja ya, ini ya, gitu. Nah, itu surat bahwa telah menyerahkan tanah tersebut disewa kurang lebih 20 tahun waktu itu. Entah waktu itu diperpanjang lagi atau tidak, karena waktu itu posisi saya masih anak-anak Pak, jadi belum jelas. Cuman ya dengar-dengar aja, kan kalau dengar-dengar kurang sohih ya. Sebenarnya kalau berita seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini mungkin kita pahami bahwa tetap urusan ini akan bermuara kepada Bapak Lurah kita. Tapi menurut saya telah disampaikan oleh Kabal Hukum tadi, Pak Lurah berbahaya sekali nih kalau memang nanti salah-salah langkah barangkali. Ya, misalnya itu Pak Lurah yang penting diingat surat keterangan aja dah. Tergampang urusan. Mau belah ketupat, belah kelapa, kalau gimana dah, nggak tahu dah. Harus seperti itu. Ya, kalau saya, maaf ini saya berbicara yang mau dikatakan sebagai ahli waris boleh, sebagai FKDM boleh, kalau kata orang-orang sebagai tokoh masyarakat juga boleh, walaupun cuma tokoh kelontong barangkali ya. Ya jadi demikian Pak, kronologisnya seperti itu. Ya mungkin ini pun juga kalau untuk pembiayaan, saya rasa para ahli waris itu nggak siap Pak. Belum bayar PBB-nya berapa ratus juta, mungkin udah miliaran kan. SPPT-nya ya belum dikeluarkan, belum dicetak, nanti juga akan dibayarkan. Memindahkan daripada aset kemahan yang ada di situ, itu juga bagaimana? Ya mungkin ini ya Pak Rianto dengan barangkali ada investor di belakangnya ini dibukain sama ahli waris. Terus terang aja, jadi beres, insya Allah dengan pihak Heri CS ya atau Pak Yasin buatnya almarhum itu juga tadi kan sarannya ini biar berdamai dulu bagaimana. Bahkan juga ada pihak waktu itu orangnya udah meninggal juga Pak. Ini makanya yang ngurusin ini kalau terlalu capek udah banyak yang meninggal Pak. Iya, terus terang aja. Makanya jangan terlalu ini, kalau memang ini rezeki kita, hak kita, ya ini ya kita urus ya. Ya alhamdulillah Pak Rianto ini, Pak Rianto bersedia untuk membantu para ahli waris ya. Kami bersyukur sekali ya. Ya mudah-mudahan ini karena para ahli waris ini sudah dari Kadin itu kurang lebih ada berapa sih? 9. Yusuf Harun, Yusuf Awal, Kadim, Haji Umar, ya, Syahdat, Kadir, ya itu. Itu pun juga anaknya juga yang ngurusin dulu, udah banyak yang meninggal juga. Ini ya barangkali kalau saran tadi Pak Basuki, nanti udah diurus ahli waris, ternyata ahli waris tidak lengkap, ditolak juga kan oleh Mabes Polri. Karena di sana dari dokumen Pak Muhammad Alisha itu udah lengkap. Pak Muhammad Alisha itu sudah mengeluarkan uang berapa miliar itu dia. Selama ngurus saja ini perlu tahu kita kan. Ya mungkin nggak semua ada gitu kan. Karena beliau yang dikuasakan, ya.
Ya kadang-kadang, cing, perlu ini cing, kasih ya karena dia mungkin kan dia juga berharap kalau urusan ini beres kan ada gitu. Ya walaupun niat dia membantu sebenarnya, tapi sampai beliau dan juga walau dokumen yang Pak Muhammad Ali Said pegang, apakah juga sudah termasuk di dokumen Pak Rianto sebagai kuasa hukum atau belum? Walau saya juga tidak tahu, ya. Tapi yang jelas bahwa persyaratan dua tadi itu aja kita cukupi dulu. Nanti kalau persyaratan kedua itu pasti akan menuntutnya Mabes Polri itu surat keterangan dari lurah. Itu akan kembali lagi, terus rotasinya begitu lagi, ya. Jadi ya demikian, saya rasa kalau memang kita bisa lengkapi, ya kita lanjut. Kalau memang ada bayar yang udah di belakang udah nunggu nih, entah itu siapa, ya, dari anaknya SBY atau anaknya Jokowi, walau alam, itu nggak tahu. Ya itu, ya langsung saja kita istilahnya ini bermusyawarah, ini ya kumpulkan seluruh ahli waris dan jelaskan. Jadi kalau ini sebenarnya belum mewakili, ini belum mewakili ahli waris. Ini ada beberapa kongkol lainnya, kongkolnya banyak, Pak Bir, ya, Yusuf Awal. Itu dalam satu kongkol tadi BUDN ini, Pak Kabaku, itu aja beberapa kupu. Udah pernah bersatu mencapai gitu. Ya maklum orang Betawi, ya orang Betawi sama juga mau ngumpulin kodok katanya. Dia orang Betawi udah kumpul ya lompat lagi, udah oke. Ini lagi gitu. Ya saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali di dalam pembicaraan saya ini ada hilaf dan salah. Ini hanya sebatas pengetahuan saya, ya. Sama seperti Pak Basuki bilang, saya ini bukan mengatasnamakan ahli waris, ya. Saya takut salah ngomong. Ya. Saya sebagai pengamat lingkungan lokal, ya. Yang saya ketahui ya hanya seperti Pak Kabakum, ya. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya sebenarnya apa yang dilakukan Bapak Muhammad Ali Said itu juga sudah cukup banyak ya perjalanannya, ya. Sampai-sampai ya maaf ini cerita, saya juga ada tanda tangan notaris, Pak. Di notaris lembaga resmi, ya. Tapi nggak tahu sampai bagaimana ceritanya. Beliau sakit, terus ya sampai dia sudah tidak mengurus itu lagi, ya itulah, ya. Banyak hal sebenarnya, banyak yang saya tahu. Sampai disuruh membuat apa itu? Yang untuk perizinan bangunan itu dia sudah keluarkan uang ratusan juta. Ya. GSU ya Pak GSP Pak Senior. Garis Badan Bangunan ya. Iya itu ngurusnya sampai 700 juta bayar cash. Karena diminta GSU-nya, GSP-nya. Udah diurus. Ya kalau beliau ya, walaupun saya ini keponakan beliau ya, tapi sedikit banyak tahu ya. Karena ke Sumatera kemana itu, walaupun anaknya nggak diajak, yang diajak saya. Jadi saya tahu. Begitulah kronologis. Barangkali sekali lagi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini salah. Ya, saya rasa itu saja. Kemudian syarat itu dua tadi, ya kalau sudah terpenuhi, ya insya Allah. Kemudian juga barangkali dari pihak Pemda DKI atau pemerintah DKI mewakili dari lurah pasti akan minta surat resmi dari Mabes Polri yang terbaru, Pak. Karena udah berapa puluh tahun itu surat itu seperti Pak Kabakum bilang, ganti panglima ganti lagi ganti kebijakan, ya kan? Ya seperti itu, ya. Ganti lurah. Ini karena lurah sini kesian nih Pak, Lurah Bintaro. Setiap ganti lurah dikejar Pak. Pak Lurah, kok Haji Kohar tahu? Ya tahu lah, orang ini kelurahan. Ya tahu, saya tahu, begitulah kronologisnya. Mungkin ya kita berdoa saja ketika ini menjadi baik untuk kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf berbicara bukan atas nama ahli waris, ya, tapi ya tugas kami sebagai RKDM, ya. Jadi RKDM itu ya katanya
jabatan ke jabatan, sebenarnya cuma jabatan, tapi setidak-tidaknya harus mengetahui apa yang terjadi gelagat di masyarakat tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tarik benang merah yang dulu ya. Terima kasih Pak Bapak Ibu dan ini. Jadi sebenarnya ini juga datang masih ke pelajari Pak. Kita juga pengen mempelajari seluruh persoalan ini secara utuh. Tentunya ya target Bapak kan baru saya terima nih hari ini kan gitu. Dan juga saya minta putusan-putusan yang tidak ada di kami Pak. Kalau tidak ada kami ya itu Pak Yuri ya nanti putusan yang ada di Bapak bisa tolong kasih untuk kami untuk dipelajari. Cuma ada hal yang saya garis bawahi Pak. Ini ada ahli waris Yasin, ahli waris Kadim Pak. Ada ahli waris Yasin, ahli waris Kadim. Itu yang ahli waris Yasin itu adalah orang yang menyewakan tanah ya, kepada pihak negara ya, atas nama kepala desa pada saat itu. ya. Terus kemudian ada ahli waris Kadim. Ahli waris Kadim yang mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan Jirik C 136. Nah di sini ada nih ya Pak ya kalau dasar ya. Jadi ada dua yang berkepentingan di sini. Yasin ketika itu menyewakan bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa Bintaro. Nah ini saya mau garis bawahi ketika itu. Ya kan ada Yasin kemudian ahli warisnya yang merasa mengklaim bahwa ini tanahnya Pak Yasin. Dan juga ada ahli waris dari Kadim yang mengklaim itu bahwa tanahnya Pak Kadim dasarnya ini. Saya ingin garis bawahi pertama kali aja Pak. Ini tanah desa, apa tanahnya tidak ada perorangan. Itu aja. Karena Yasin bertindak ketika itu dengan Pak Widi Laksamana Pertama TNI bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Bintaro Kecamatan Ciputat, bertindak atas nama lembaga. Barangkali Pak Haji bisa jelasin bagaimana kronologisnya daripada rumah pemutar itu bisa dijelasin? Ya. Ya, Ini tahu ada saya ceritanya kayak gini. ya. Ini Yasin bertindak apakah ini tanah desa atau tanah perorangan kan gitu? Perorangan mungkin. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini aja. Waktu sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ahli waris Muhtar bin Kadim, anak Pikadin yang pertama, Om Muhtar. Jadi saya jatuhnya cucu. Yang ada di lingkungan Hankam itu, selama saya tahu cuma rumah saya. Yang lainnya sudah tidak dimanfaatkan lagi, sudah tidak ditanami, udah. Cuma saya, itu pun saya waktu saya masih kecil pulang sekolah udah digaitin itu rumah. Saya pulang udah nggak ada rumah, itu orang tua saya pada pingsan semua. Itu udah ada, saya dengar Pak Yasin sama ngkong saya, dia mau menggantikan tanah yang di situ sama yang deket Al-Jihad, dekat Masjid Al-Jihad belakang. Mau diganti 750 meter dengan dibikin rumah sampai selesai. Tapi orang tua saya, kakek saya nggak terima karena di situ kan masih punya keluarga semua gitu. Tapi dipaksa sama Pak Yasin. Terus IPEDA yang ada di kakek saya semua diambil sama Pak Yasin. Nanti Pak Muhtar saya bikin surat itu resmi. Nah kalau Pak Haji Usuk itu iparnya Pak Yasin. Nyai Haji Wani itu kakaknya Pak Yasin, Pak Lurah Yasin waktu saat itu. Jadi dia punya surat yang lengkap. Nah karena orang tua saya tunggal sendiri, orang tua saya Haji Mu'ani.
Cuma itu yang saya ketahui. Terus saya pindah ke samping hantam untuk warisan dari tumpi saya. Jadi yang di situ yang ngatur ya Pak Lurah itu. Kita sebagai masyarakat biasa nggak ada kemampuan apapun. Yang saya dengar juga setelah hantam selesai kontraknya dari Mabes harus dikembalikan kepada yang berhak. Tapi minta penggantian bangunan rumah. Karena Pak Yasin yang nggak menepati janjinya, sudah begitu aja. Nggak ada titik terangnya. Keluarga satu persatu masing-masing minta tolong sama siapa, tapi yang saya tahu semua ini mestinya Aji Koha, yang saya juga Pak Alisa yang ngurus. Karena dia sakit, buntu lah. Baru saya dengar sekarang, alhamdulillah ada bapak ini yang menolong. Itu saja Pak yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Bu, saya mau kalau masih termasuk karena itu nanti berdasarkan nanti kita pelajari bersama saya dengan Pak Lurah kan gitu ya. Ya Pak Ali, sementara itu kita ngumpulin dulu dokumen dan juga informasi dari Bapak Ibu yang hadir rapat pada hari ini kan. Saya rasa cukup Pak Ali. Nanti kalau mungkin ada tambahan silakan mau ada ngasih informasi lagi sebelum ditutup sama Pak Seka. Kalau saya hanya ngelanjutin nanti yang tutup Pak Seka, yang buka Pak Seka makanya yang itu harus Pak Seka. Terima kasih Pak Abang. Ada tambahan lagi Pak Ibu? Cukup untuk sebentar ya Pak? Sesuai Pak Abang nanti akan dipelajari dulu kelengkapan dokumen dan seluruh berkas-berkasnya. Mungkin itu ya Pak Ibu, audiensi pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.